Kenapa saya bisa ke tempat tersebut? Karena saya ingat katanya di situ ada siluman kelelawar, katanya. Akhirnya kita siapin semua alat-alat. Nah, nggak berapa lama kemudian di sana tuh ada binatang, tapi besar kayak manusia gitu. Itu turun dari pohon kelapa kalau nggak salah. Hai Sobat-Sobat SI, ketemu lagi di episode terbaru podcast Rumah Kosong. Di episode malam ini di studio saya sudah kedatangan narasumber yang beliau ini profesinya bermacam-macam, tapi termasuk profesi yang sangat langka di Indonesia. Halo Mas, selamat malam. Malam. Coba ceritain Mas, itu gimana sih? Kok lo sampai tertarik untuk nyemplung di situ tuh karena emang nggak sengaja atau dicemplungin atau memang lo ada ketertarikan khusus gitu? Sebenarnya sih rasa penasaran. Awalnya itu rasa penasaran. Sebelum itu belum jadi sih. Jadi cuman sebagai fotografer biasa kayak model dan pemandangan. Cuman di dalam diri saya ini ada ketertarikan. Kok ada yang namanya hantu gitu. Kayak kuntilanak, kayak pocong, kayak genderuwo. Pokoknya hantu-hantu yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kalau nggak salah awalnya itu 2010. Boleh disebut namanya? Di Hutan UI dulu masih namanya Hutan UI. Itu masih ada beberapa gedung yang mungkin baru pembangunan dan ada yang udah aktif. Tapi lebih banyak pepohonan dan masih ada danau yang katanya dibilang angker. Nah, dari situ pengen tahu dulu nih seberapa beraninya nih kita sebagai manusia punya nyali. Nah, akhirnya saya datang ke sana jam 1 malam waktu itu. Sendirian? Sendirian. Karena emang penasaran ada nggak sih yang namanya kuntilanak, pocong dan lain-lain lah sebangsanya mereka. Terus datang ke sana sendirian itu sebenarnya takut-takut sih, karena ya wajar lah manusia mempunyai rasa takut kan, wajar. Akhirnya kita izin sama waktu itu cuma ada satu pos di depan rel kereta Pondok Cina kalau nggak salah. Mau ngapain Mas? Oh saya orang sini, padahal saya bukan orang sini, jauh gitu. Saya mau jalan aja Pak dari sini ke, itu kan tembus ke kampung namanya Tanah Baru atau Beji gitu ya. Jadi itu emang waktu itu gelap banget sih. Ya. Dan belum sepadat sekarang ya. Kalau sekarang udah ada penerangan. Iya. Dan itu saya cuma modal nekat dan pengen tahu aja, penasaran ada nggak sih pocong dan lain-lain. Nah akhirnya saya jalan tuh jam untuk memberanikan diri sekitar jam 1:30. Saya jalan, itu emang nggak pakai sepatu, nggak pakai apa, cuma pakai sendal teplek, terus pakai baju biasa. Akhirnya saya jalan, saya memberanikan diri. Saya kira kayak pocong, kuntilanak itu ada. Wah ini bener ada nih, karena ketika saya udah memasuki tempat yang gelap, danau, sebelum stadion itu masih hutan, itu saya ngerasa pengap dan kita tuh kecil banget dan itu merinding sampai kuping kita budeg dan itu nggak bisa dengar apa-apa. Apakah ini yang dinamakan gangguan dari makhluk gaib? Nah ternyata pas saya jalan-jalan, saya ketemu satu orang mahasiswa. Mas ngapain di sini? Gitu ya. Oh enggak, saya mau jalan-jalan aja. Kok berani banget? Waktu itu kan handphone masih nggak ada flashnya. Hati-hati Mas nih. Oh iya. Iya Mas, makasih Mas.
Saya nggak tahu itu orang atau bukan, jam 1:30 ada di kampus ya kan. Tapi saya berpikir positif karena pemikiran saya cuman saya pengen tahu nih hantu itu di mana sih, jin itu di mana, karena sering saya ngelihat orang tanpa sengaja itu foto di belakang ada yang ngikut, ada penampakan atau apalah. Nah disitulah saya coba untuk memberanikan diri untuk ada atau enggaknya sih yang namanya pocong atau yang lain-lain. Di situ saya mulai ngerasa merinding dari kaki sampai kepala, merinding banget. Wah, mati nih gue nih, bilang gitu. Karena saya sendirian udah nggak ada orang, cuma ketemu orang satu itu doang kan. Terus kalau nggak ketemu orang jahat, ya ketemu hantu nih, yang emang kita penasaran dengan ada enggaknya. Nah sampai di situ tuh, saya nggak ketemu apa-apa. Berarti nggak nemu apa yang lo cari gitu? Enggak. Okay. Saya teringat kenapa saya bisa ke tempat tersebut, karena saya ingat katanya di situ ada siluman kelelawar. Katanya. Saya langsung berpikir, wah gue ketemu siluman kelelawar nih. Jadi lo ingin membuktikan. Sebetulnya lo sendiri percaya nggak sih sama makhluk-makhluk atau entitas-entitas itu eksistensi mereka, lo percaya nggak sih secara pribadi? Kalau secara pribadi sih kayak pocong, kuntilanak, ataupun jenis lainnya nggak percaya. Kenapa? Tapi kalau yang gaib percaya. Oke. Karena pengalaman dan saya hunting di seluruh Indonesia itu ternyata, dan saya teringat ada satu ayat yang dimana kenapa saya nggak percaya dengan kuntilanak, pocong maupun dengan bangsa yang lainnya lah yang ada di Indonesia. Saya teringat ayat ada yang bahasa Indonesianya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kayak jin dan manusia, berarti kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan jin dan manusia. Kayak binatang, kayak tumbuhan, semuanya pelengkap. Nah kuntilanak ini siapa? Jin ini siapa? Bukan jin. Kuntilanak ini siapa? Pocong ini siapa? Genderuwo ini siapa? Sedangkan Allah tidak menciptakan mereka. Nah, yang jadi tersangka, menurut Mbak, tersangkanya siapa? Nggak tahu. Enggak, dari dua ini. Kan Allah menciptakan, tidak kuciptakan jin dan manusia. Nah, kayak kuntilanak, saya nggak percaya. Pocong, saya nggak percaya. Menurut Mbak, tersangkanya siapa? Jin. Nggak mungkin manusia menyerupai kuntilanak gitu kan. Yang bisa menyerupai makhluk-makhluk lain dan energi-energi lain ya cuman jin yang punya kemampuan itu, bukan sih? Enggak. Kalau saya beda. Saya mengambil kesimpulan tersangkanya adalah manusia. Kenapa? 80% itu manusia yang menjadi tersangka. Yang menciptakan mereka. Yang membangun image tentang bentuk image mereka. Gitu. Jin itu hanya perwujudan. Ya. Gitu loh. Jadi tersangkanya adalah manusia, jin itu yang mewujudkan. Jadi ketika manusia terpengaruh oleh media sosial maupun dari film, kayak pocong, kayak kuntilanak, itu kan mereka yang menciptakan. Ya. Kuntilanak, genderuwo itu mereka yang menciptakan. Nah, jin tersebut akan mencuri visualisasi itu. Menjadi apa yang mereka pikirkan. Tapi dalam keadaan manusia dalam rasa ketakutan berlebihan. Karena jin mempunyai gelombang infrasonik yang bisa menembus benda-benda padat, apalagi untuk merubah dirinya menjadi sosok apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya. Jadi ketika orang yang merasa ketakutan berlebihan, dia teringat dengan cerita maupun sesuatu yang pernah dia lihat berbentuk pocong atau kuntilanak, energi itu langsung diserap. Energi itu akan diambil oleh jin untuk menaikkan emosinya, sehingga jin yang ada di sekitar akan mengambil energi orang yang merasa ketakutan tersebut untuk merubah bentuk dari orang yang berpikir kuntilanak. Jin itu akan menjadi kuntilanak. Efek yang dihasilkan adalah panas dingin, merinding, sama pengap. Jadi sebenarnya kalau menurut saya atau teman-teman saya dari supernatural yang lain mungkin berbeda, tapi ini hanya pendapat saya. Ya
ya nggak apa-apa lah gitu kan, pendapat orang berbeda-beda. Tapi semenjak saya riset dan melakukan beberapa fotografi mengenai makhluk sebangsa jin, yang saya ciptakan adalah yang saya foto. Ya. Jadi apa yang saya foto itu adalah hasil dari pemikiran saya dan rasa ketakutan saya. Oke. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Mas, ngomong soal hasil foto, Iya. kan lo udah share nih ke gua nih beberapa foto-foto hasil lo hunting, hasil lo nyari dari untuk mendapatkan wujud mereka tuh seperti apa. Itu kan agak susah ya. Mereka tertangkap secara kasat mata telanjang itu kan sangat susah gitu. Kalau bisa tuh lo pakai teknik apa coba? Nah, dari salah satu tekniknya adalah gue punya ada 12 teknik yang dimana teknik ini udah gue coba untuk uji beberapa kali penelusuran dan itu berhasil. Jadi teknik yang dipakai salah satunya adalah mengambil energi manusia dalam rasa ketakutan berlebihan sehingga jin itu bisa menaikkan emosinya dan sejajar dengan impra merah. Jadi penjelasan ilmiahnya adalah kenapa manusia tidak bisa melihat hantu, kenapa kamera bisa menangkap hantu. Terkadang sebaliknya, kenapa kamera tidak bisa melihat hantu, terkadang manusia bisa melihat. Nah, kenapa saya menggunakan kamera untuk mencari keberadaan dari makhluk gaib? Karena penglihatan manusia secara konstan, sedangkan kamera secara frame per second lebih cepat. Nah, jin adalah gelombang elektromagnetik spektrum yang tingkatannya ada di bawah sinar inframerah. Manusia hanya bisa melihat dua warna, warna merah sama warna ungu. Di atasnya ungu itu sinar ultraviolet, manusia udah tidak bisa melihat. Kayak sinar matahari, kita lihat ke atas. Terus kita masuk ke dalam, gelap tiba-tiba ada warna ungu kan. Nah, sinar inframerah, di bawahnya sinar inframerah itu ada, itu namanya gelombang elektromagnetik spektrum. Nah, jin adalah gelombang elektromagnetik spektrum yang tingkatannya ada di bawah sinar inframerah. Bagaimana jin tersebut bisa tertangkap kamera? Itu salah satunya. Karena frekuensi butuh mereka orang sama. yang merasa ketakutan berlebihan. Ketika orang yang merasa ketakutan berlebihan, energinya diambil sama makhluk gaib, dan orang itu berpikiran kuntilanak, lama-kelamaan yang tadi saya bilang, efek yang dihasilkan merinding, panas dingin, sama pengap. Ketika energi itu sudah, kita merasakan manusia itu sudah merasakan seperti itu, dan dia berpikiran ada kuntilanak, jin lama-kelamaan akan sejajar dengan inframerah dalam kamera, dan menaikkan emosinya. Dan itu 70% bisa tertangkap kamera. Oke. Berarti lo pakai beberapa alat nih Ada untuk beberapa bisa alat, iya, memvisualisasikan mereka Iya, gitu. benar. Oke. Mas, coba ceritain ada nggak pengalaman seru yang ketika lo menjalani profesi lo gitu, hunting hantu, terus ghost fotografi itu yang sampai sekarang tuh masih teringat dan terbayang-bayang gitu? Waktu itu ada... Tapi sebetulnya lo takut nggak sih sama mereka ini? Atau lo ngerasa, Kalau kita nggak takut, namanya manusia ya pasti ada rasa takut. Cuman kalau untuk rasa ketakutan kita buat, itu hanya untuk mendapatkan sesosok apa yang kita cari. Oke, jadi sebetulnya Takut juga. lo tapi nggak terlalu berlebih kan? Iya, lo bisa manage gitu. Yang penting kita bisa mengendalikan diri. Oke, sekarang ceritain Mas, lo ada pengalaman apa gitu? Waktu itu, kalau nggak salah di Cirebon, kita ada, bukan tugas sih, kita emang lagi buat YouTube. Lagi sedang viral-viralnya nih di Cirebon itu kampung mati. Dan kita itu harus kesana itu harus mungkin untuk mencapai kampung mati kita harus 1,5 jam untuk mendaki. Karena adanya kan di atas bukit kan. Oke. Sorry, itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Udah lama. 2020 kalau nggak salah. Oke. 2020 kalau nggak salah. Nah, waktu itu kita izin sama masyarakat setempat, kita tanya-tanya tentang kampung mati tersebut, ternyata memang ada. Dan itu adanya di atas bukit yang kalau ke sana kita ya sekitar 1 jam atau 1,5 jam lah. Ceritanya kita hunting ke sana. Kita hunting ke sana
Dan ada beberapa cerita, kita ketemu kepala desa juga, kalau nggak salah kepala desa atau apa ya gitu namanya di sana. Dia menceritakan tentang dulunya kampung ini seperti apa, terus ada beberapa mistis yang harus jangan dilanggar, seperti kalau nggak salah di sana waktu itu ada orang main apa tuh yang gamelan. Nah nanti kalau di sana tuh jangan suka gimana-gimana. Nah, yang namanya kita menghormati lah ketika kita ditanya tentang jangan kayak gitu ya, kita kayak gitu, jangan melakukan hal-hal yang senonoh lah kan di sana, kita menghormati. Kalau nggak salah kita jam 9 itu kita pamit untuk jalan ke sana dan mencoba untuk mencari tahu. Terus ada beberapa teman, gue nggak ikut deh. Kenapa? Dari ceritanya aja gue udah serem. Waktu itu ada beberapa YouTuber juga yang ikut. Terus ya udah kita aja deh yang ke sana. Akhirnya saya tuh ke sana. Dan singkatnya 1 jam perjalanan kita ke sana tuh emang bener-bener capek banget, dan kayaknya kita nggak bisa deh untuk malam ini kita untuk langsung penelusuran. Kenapa? Soalnya kondisi kita juga nggak bagus kan. Karena kan salah satu efek yang dihasilkan ketika energi kita habis atau terkuras, nah jin itu akan memanfaatkan energi kita. Takutnya kita ada yang kesurupan atau apa kan, kita berjaga-jaga. Ya udah, akhirnya kita di sana tuh emang banyak rumahnya. Akhirnya kita ke sana, dan di sana ada satu yang masih tinggal. Dari beberapa satu desa itu ada satu yang masih tinggal di sana. Berarti hampir kosong. Semuanya kosong, nggak ada. Udah jadi hutan. Udah jadi hutan. Ada masjid. Terus ada satu orang yang tinggal di sana yang memang nggak mau untuk turun, dipindahkan oleh pemerintah setempat. Karena kan emang udah jadi hutan di sana. Nah akhirnya nanti kalau ada orang di sana itu jangan diganggu ya. Ternyata kita ke sana tuh bener ada. Dan itu rumahnya masih satu kampung, masih kampung, tapi emang kampung mati udah. Keluarga udah. atau Enggak, sendiri? Satu orang. Oh sendiri? Keluarganya di bawah. Di bawah, tapi dia bawa bapak 1 orang. Nah akhirnya karena memang kondisi badan nggak memungkinkan, dingin juga, terus nggak apa yang kita pikirkan tuh, oh di sana tuh kayak gini kayaknya, ternyata nggak sama sekali kayak gitu, dan emang bener-bener mencekam banget, udah kayak kampung mati aja, udah nggak ada kehidupan sama sekali. Dan akhirnya kita tidur, ada satu masjid di sana, kita coba untuk tidur, dan ada sih teman juga yang beberapa kali yang ngecek lokasi untuk ini aman nggak, takutnya kan ada orang yang kita nggak tahu orang siapa gitu yang menjahat, karena kita bawa banyak peralatan kan. Akhirnya mereka ngecek, oh aman kok, ya udah. Nah ada satu teman saya yang bilang, udahlah kita sekarang aja kita hajar, kalau udah besok-besok tuh udah nggak enak katanya. Oh lu serius? Iya udah. Nah akhirnya karena mereka bilang ya udah kita hajar, akhirnya kita langsung cari tuh, cari fenomena di sana, terus cari apa sih yang menjadi masalah di kampung ini gitu. Akhirnya kita siapin semua alat-alat. Nah, nggak berapa lama kemudian di sana tuh ada binatang, tapi besar kayak manusia gitu. Itu turun dari pohon kelapa kalau nggak salah. Kan di pohon kelapa itu ada air terjun yang masih aktif, tapi itu emang bener-bener airnya itu emang bener-bener apa ya, deras banget gitu. Nah dekat air terjun itu ada pohon, ada masjid yang kita tinggalin. Nah itu jatuh tuh kayak blum. Terus itu apa tuh? Karena emang gelap gulita kan. Pas kita lihat di sana, ternyata kirain teman yang jatuh. Ternyata tuh kayak seekor kera, tapi besarnya seperti manusia normal lah. Nah akhirnya tuh temen ada yang bawa senter tuh. Senternya itu kan bisa terang banget tuh. Itu disenterin kayak gitu tuh ya kayak manusia, tapi langsung bisa lompat ke sana ke sono. Dan akhirnya
bukannya kita takut malah, ayo Makin semangat. kita cari. Oke, Nah, ayo kita terus? cari itu. Karena kan saya penelusuran kan 2 orang nih. Cuman 2 orang? 2 orang. Wow. Kadang 2 orang ini itu saling berpencar. Jaraknya itu sekitar 1 meter, 500 meter atau 1 kilo. Jadi kita cuma menggunakan HT untuk berkomunikasi. Nah akhirnya tuh kita kemana nih? Gue kesana. Gue aja deh yang kesana, gitu-gitu dulu. Oh, yaudah lu kesana deh, katanya. Lu takut? Nggak takut sih. Ya udah. Ternyata saya yang kesana itu lebih serem dibanding dia. Akhirnya ya udah kita komunikasi lewat HT aja. Nah dia tuh tiba-tiba sekitar 30 menit kemudian tuh dia HT, Dik, gue ketemu orang nih. Di mana? Ada di sini bawa bapak. Dia bilang di sini mau ngapain? Tapi tenang aja, gue udah ada GoPro kok di sini. Nanti kita lihat. Gue bilang hati-hati men. Di sini kan cuma ada 1 orang. Iya yang tadi Nggak itu. ada 2 orang. Iya. Sedangkan 1 orang itu kan Udah ditemuin dia tadi. cuma pakai lilin kan. Iya. Ada di sana. Dan wajahnya itu nggak sama apa yang dikasih tahu sama masyarakat yang dibawa. Ini ciri-cirinya bapak-bapak ini udah tua ini. Dan itu beda. Dia tuh rambutnya agak panjang. Beda itu yang ditemuin temannya Mas Dika atau yang di bawah sebelum kalian akhirnya memutuskan untuk langsung explore malam itu? Beda itu yang kedua? Yang atau kedua. Atau yang pertama? Yang kedua? Yang Oke. kedua. Beda. Ternyata beda orang men. Bukannya tadi dia rambutnya nggak panjang men. Enggak men, ini panjang men. Ini bapak-bapak ini kali ya namanya orang di atas. Kita nggak tahu kan dia tumbuh rambut loh. Nggak ada tukang cukur. Oh ya udah. Terus dia nanya apa? Enggak, dia nanya mau kemana katanya. Enggak Pak, saya lagi bikin video. Oh ya udah. Karena kan waktu itu musim gerimis kan. Kita juga kan harus hati-hati juga karena banyak orang yang kesana itu kalau pagi itu sering jatuh gitu ke bawah. Mungkin. Dan dia itu nanya, ya udah men, tinggalin aja. Yang penting kita nggak ngapa-ngapain. Akhirnya dia pamit tuh. Terus setelah itu saya masuk kan. Wah ini rumah dukun nih kayak nih dulunya nih karena masih ada properti kayak apa tuh yang buat naruh beras di zaman dulu tuh kendi. Terus minumannya kayak gitu kan. Nah saya datang tuh. Saya bilang, Assalamualaikum. Saya pakai senter tuh, deg. Nah sebelum masuk dari situ, rumah yang pertama, karena rumahnya kan di atas, di sini rumah kedua. Itu 500 dari tempat saya pertama untuk di masjid kan. Itu naik ke atas tuh. Itu ada suara cewek. Dan dulu, itu beneran ada suara cewek, itu kayak orang ngobrol. Kok ada suara cewek, kayak orang ngobrol. 2. Saya kontak lagi, men. Sini ada suara cewek sama cowok lagi ngobrol gini. Coba men cek. Oke. Bisa matiin HT. Cek gak ya? Ah enggak. Takut juga kan? Ya kan? Enggak. Akhirnya saya fokus ke rumah yang kayaknya rumah masih bagus nih. Mungkin ada bisa dimasukin gitu karena yang lain kan udah pintunya udah nggak ada. Sedangkan itu ada 1 rumah yang saya pikir ada penghuninya lah. Penghuninya udah nggak ada. Oh nggak, maksudnya Cuman rumahnya nampak terawat. Mungkin ada historinya yang bagus nih, gitu kan. Iya. Namanya kita YouTuber kan nyari histori yang bagus, kayak benda-benda atau kayak gitu. Akhirnya saya hidupin lagi tag, men, gue udah lihat nggak ada siapa-siapa, karena saya nggak lihat tuh, nggak ada siapa-siapa katanya. Wah, setan tuh men, ntar gue ke situ deh. Ya udah, rumahnya warna biru ya, gue bilang. Dan itu di bawah tangga kedua, ya men, tangga ke situ. Nanti kita spirit box di situ kita ngobrol. Oh ya udah, gue mau ke rumah yang satu nih men. Kenapa yang rumahnya? Ada pintunya, terus lorongnya juga agak besar. Saya naiklah tuh ke tangga, tek. Saya bilang, Assalamualaikum. Ini ragu nih. Ya, aduh. Soalnya ini hutan. Karena kan kalau di agama kan jin yang paling kuat itu kan ada di dalam hutan kan. Nah, saya takut juga nih, keingetan saya punya guru, punya omongan, jin itu yang paling kuat tuh di lautan sama di hutan. Saya masuk, Assalamualaikum. Itu tiba-tiba kaca itu ada yang lempar. Terus saya merinding tuh. Pelentang, astagfirullahaladzim. Ini ngontek HT,
yang saya pegang itu bukannya HT, karena kan saya bawa sejenis kayak benda gitu, kayak untuk menjaga diri kan dari binatang. Itu saya, men, ini ada orang men di dalam men. Ah, itu orang kali, enggak men ini. Coba lu samperin lagi, lu sini men, buru-buru kesini. Dia bilang kayak gitu. Ya men, gue lagi nanggung ini, asik ini kayak ini. Di sini gue juga dapat bau wangi katanya di sini. Oh, malah jauh nih. Akhirnya Assalamualaikum, itu dilempar lagi pintu. Yang kedua pintu, didobrak, jeger. Wah, nggak bener ini. Saya nggak berani, saya nggak masuk. Saya nggak masuk karena yang saya takutin adalah orang. Ya. Saya foto-foto tuh, cekrek. Akhirnya saya karena ngilangin rasa takut, saya nyanyi-nyanyi aja. Di tengah hutan nyanyi-nyanyi aja tuh sambil moto-moto, cekrek. Pas saya senterin, itu ada kayu segini, itu ngelempar ke saya dari jendela yang udah pecah, yang tadi dilempar sama dia itu ngelempar. Oh, jadi ada kayu terbang gitu ke arah. Oh. Itu saya kabur. Oh, baru kali ini saya ngerasain interaksi dari mereka ekstrim, itu ya? bener ekstrim banget. Tanya, men, gue nggak sanggup di sini. Lu paranin gue deh. Gue tungguin di rumah yang warna biru. Nah, setelah beberapa udah tungguin kelar deh. Gue lagi ngedetek di sini energinya besar atau enggak. Lu nggak perlu ngedetek energinya besar, yang udah di sini aja dia udah besar, lu kesini aja. Sampai marah-marah kan. Karena ada rasa ketakutan yang memang belum pernah saya rasain. Nah, nggak lama kemudian, 20 menit kemudian, karena jaraknya jauh, kita beda 1 kilometer, itu akhirnya dia datang. Apa men? Men, ini orang atau setan nih men? Yang lu lihat apa? Gue nggak lihat apa-apa, cuman gue ngerasain. Ngerasain banget katanya. Lemparan, nih batunya masih ada ya, kayunya masih ada. Akhirnya, yaudah kita samperin aja. Golok lu mana? Golok lu ada. Kita bawa golok buat menjaga-jaga untuk binatang kan. Akhirnya kita nyampe, masuk ke dalam, dan itu nggak ada apa-apa. Dan kita merinding banget, men, lu duluan deh masuk. Enggak, lu duluan deh. Oke, udah gue duluan. Ya udah, akhirnya masuk. Itu nggak ada apa-apa. Dan di situ bener, ternyata ada kayak tempat sesajen. Ada tempat sesajen, itu masih ada kayak wangi-wangian tapi bulat. Ada tutupnya gitu kayak dari kapas, terus ada kembang, terus di atas kayak kalau orang dulu itu bilang pendaringan, itu masih ada kayu-kayu bakar kayak gitu. Nah ternyata itu baru nggak mas? Maksudnya apa? Udah umurnya udah lama atau maksudnya kan biasanya kelihatan kalau itu masih baru seminggu, 2 minggu atau udah yang sisanya udah lama gitu. Itu udah lama banget. Udah lama banget sih. Ada satu benda yang kita temuin di situ tuh kayak keris gitu, tapi kecil banget gitu, kayak keris sama lempengan kayak kuningan, itu berbentuk kayak tongkat, paling sejempol segini lah, panjangnya segini paling. Itu ada, cuman ada tulisan-tulisan kayak Arab gitu. Tiba-tiba muncul atau ada di situ? Udah ada. Bukan tiba-tiba muncul. Terus, men, ini gimana men? Apa kita spirit box di sini? Karena kita kan nyari hantunya itu pakai spirit box. Apa itu mas? Jadi radio yang sudah dibuat sama kita maupun kita beli dari luar itu untuk ngobrol sama makhluk gaib. Ala-ala di luar negeri itu ya yang bisa dipakai. Dan kita mereka. cari hantunya emang untuk mendetek energinya itu pakai kayak ghost detector, terus trapeometer, terus ghost trap sensor, kayak keren. Gitu. Jadi ketika ada energi dari makhluk gaib itu nggak bakal lolos gitu. Nah akhirnya kita coba di situ untuk melakukan spirit box. Dan ternyata itu rumah dukun. Ngapain kalian di sini gitu? Ada interaksi. Ngapain kalian di sini? Di sini tempat kami gitu. Kalian manusia, jangan ganggu kami gitu. Itu jelas nggak dia? Jelas. Ya? Nah terus dia bilang ini tempat kami gitu, ini tanah kami. Dia bilang kita sini cuman mau buat video gitu. Terus tiba-tiba yang suara pertama saya dengar itu keluar di spirit box. Kayak
kiki gitu. Wah, kuntilanak nih. Tadi suaranya cowok. Nah ternyata itu emang rumah dukun. Dulunya. Rumah dukun di situ dulunya. Dan maunya mereka itu lu datang ke sini mau ngapain? Dan harusnya permisi dong gitu loh. Karena di sini bukan tempat lu lagi gitu. Sini udah nggak ada manusia istilahnya kayak gitu. Dan kita ngobrol sama mereka. Terus dari situ tuh ada lagi kejadian aneh. Kita pulang ke masjid. Ternyata di situ ada suara bayi nangis. Kita nggak tahu bayi nangis siapa. Itu Kirain yang handphone. Oh, itu yang tertangkap lagi di spirit box atau Enggak, lo? itu langsung denger. Oke. Itu langsung denger. Kan kita, oh ternyata setelah kita spirit box penelusuran, kelar nih. Emang sih awalnya kita sombong. Karena kalau kita berdoa itu setiap penelusuran, kita berdoa nih untuk selamatan setan-setan yang ada di dalam. Bukan untuk keselamatan kita. Jadi ternyata kita ya sompral gitu di dalam. Karena kalau ada sajen nih, kalau saya nih, ada sajen nih. Wah enak nih ayam nih, kita makan. Serius kita makan. Nggak orang makan. Iya. Terus ada kopi, kita minum kopinya sampai habis. Karena kita suka capek kan, kita nggak bawa air, men ada kopi men. Makan, yaudah makan, kita makan aja. Kita minta. Permisi bagi dong. Iya, gitu. tapi kita, karena kan setahu saya ya. Ada rasanya nggak sih? Gitu kan? Ada, Kan kalau selama ini yang beredar adalah untuk makanan-makanan yang memang kita sajikan untuk mereka, itu kan udah kayak rasanya tuh udah hilang gitu. Jadi kayak kalau istilah orang Jawa itu sepo gitu loh, udah nggak ada rasanya gitu. Yang nggak ada rasanya itu kopi doang. Oh. Karena nggak pakai gula, kopi pahit. Dan itu enak. Oh, serius? Dan itu enak. Oke. Dan itu kita tuh suka jahil kalau ada tempat-tempat angker tuh ada di bawah, dimanapun kita hunting gitu. Wah sayang banget nih makanan men, mahal nih enak, kita makan. Oke. Berarti statement lo ini mematahkan, karena kan selama ini kan rasanya sepo itu apa, ketika lo coba rasanya enak, sama. Masih enak. Oke. Karena kan yang jin itu kan ya sebenarnya emang mereka tuh, yang makanan mereka itu sebenarnya darah, tulang, ya. sama telur. Ya kalau ayam nggak mungkin, buah nggak mungkin. Ya. Nah itu yang saya tahu mereka makannya itu. Jadi kita makan aja nih, bismillah aja lah, sayang-sayang nih mubazir. Akhirnya kita, makanya ketika kita ke tempat yang memang kita nggak tahu asal usulnya, nggak jelas gitu, ya kita sompral, itu kesalahan kita. Makanya kita saling menghormati terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ya, salah satunya itu kesompralan kita yang kita diganggu di rumah mati, di kampung mati di daerah Cirebon. Ya. Nah itu terus gangguan itu sampai pagi ada. Untung aja kita tidur di masjid, salah satu masjid yang cukup bersih gitu, cukup besar, dan itu sampai kita diganggu, wah kita diikutin. Terus teman saya bilang, setan, kalau mau ngikut ya lu kerja sama gue gitu. Akhirnya kalau nggak ikut lu jangan masuk. Dan itu sampai sekarang yang suara bayi itu tuh, kalau kita penelusuran itu pasti ada. Oh. Tapi kita nggak tahu dia itu suara bayi yang ada di situ atau dulu yang kita jahilin. Iya. Nah itu dan kemungkinan besar ya ada beberapa memang kesalahan kita, ya namanya kita manusia, kita nggak tahu. Pernah saya sakit itu waktu saya penelusuran di hutan jati. Itu saya bohongin teman saya. Men, lu masuk duluan deh. Karena kita masuk itu tuh kita bawa mobil pun kita harus keluar jalur itu udah hutan semua. Dan itu satu pun gak ada orang kita temuin ke sana. Itu saya kencingin tuh. Saya kencing, men. Lu bikin video dulu deh pembukaan, gue kencing. Saya kencing tuh. Minggir ya. Sabar suruh nggak kelihatan. Kalau lu yang lihat gua, lu pergi. Saya kencing tuh, Nyali lo luar biasa ya, Mas. Nyali lo luar biasa. Saya nggak tahu. Ternyata pohon yang saya kencingin itu adalah pohon yang paling besar yang ada di situ. Oke. Gak lama kemudian ada teman saya bilang, yang mereka bisa ngeliat dah, Dik, energi lu itu suram banget katanya. Karena gue lapar aja kali. Jadi pengaruh, gue bilang kayak gitu. Lu gue bersihin ya? Nggak usah dibersihin, gue bilang.
ntar gue cuci kaki aja di rumah gitu. Itu saya sakit sebulan tuh. Oh ya? Sampai bilang, efek itu. Bang, kapan video uploadnya? Lo kan tahu, gue upload video itu 3 bulan sekali atau 5 bulan. Iya. Gitu. Terus yang lo rasain apa waktu itu? Panas. Oh. Panas. Secara fisik. Secara fisik. Ada lain nggak yang secara itu yang lo ngerasa bahwa ini kayaknya bukan medis deh. Ini ada sesuatu yang lain atau lo denial terus ketika lo berasa itu? Panas doang sih. Jadi panas itu menjelang kayak maghrib. Kayak menjelang maghrib. Terus saya kayak dimimpiin apa gitu. Tapi mimpinya itu nggak jelas gitu. Kita harus ngapain nggak tahu gitu. Akhirnya, gue nggak bisa konten nih. Nah memang, wah semenjak terakhir kita konten di Bone ini gue nggak bisa nih, gue bilang. Terus nggak tahu sampai muntah darah. Oh. Muntah darah. Ya itu kesompralan saya gitu loh. Dan pada akhirnya dibilang ada orang yang bisa, wah lu tuh ini nih, lu tuh mau diambil sama dia, mau ini. Kayak gitu. Dan itu pun setelah apa gua harus balik lagi ke sana. Banyak kan follower pada di YouTube, bang balik lagi ke sana bang balik lagi. Ntar tunggu gua sembuh gua balas dendam, begitu. Ya udah akhirnya tak ke sana lagi. Sana tuh ternyata kita spirit box, ya gitu dia bilang, kamu ngapain ngotorin saya? Kamu kencing, kata teman saya. Siapa lu? Lu jadi setan jangan fitnah lu. Gua kencing juga kagak di sini. Saya diem aja karena saya kencing kan. Biarin aja. Ngapain fitnah gua, lu gua nggak kencing di sini ini. Dia ngobrol kan. Kita pengen tahu nih hantunya kenapa gitu. Ternyata buang air kecil di sana. Terus hantu ngomong-ngomong, dasar lu setan fitnah lu. Gua nggak kencing nggak apa sih. Karena saya ngencing nih, saya diem. Karena saya diem, akhirnya saya pulang, udah kelar. Wah, setannya ngaco nih. Masa kita nggak kencing, jangan kencing. Nah, pas saya pulang jalan duluan tuh, itu saya nyungsep. Buset, woi, kenapa lu? Dik, jatuh gue main anjir. Woi, Nyungsep di dalam apa tuh? Jalanan. Dan itu langsung kaki saya tuh, ini. Akhirnya ternyata, kan saya pakai GoPro ya. Pas dilihat videonya, lu ngencing ya katanya. Enggak, intim. Wah iya GoPro-nya lupa gue matiin. Terus pantes dia bilang lu kencing. Pantes lu kayak gitu, lain kali kalau mau kayak gitu jangan sembarangan men. Kayak gitu. Ya kan lu yang ngajarin kita makan ini. Hantu jangan ditakutin, tapi jangan gitu juga katanya. Kayak gitu. Banyak cerita yang menurut saya sebenarnya saya nggak percaya, cuman kejadian kayak gitu tuh jadi oh iya berarti kita emang saling menghormati aja, itu berdampingan lah sama mereka. Terus kesimpulan dari perjalanan lo dari yang awal tahun 2010 lo merasa gue butuh pembuktian nih untuk tahu bahwa mereka ini eksis, terus sampai kemudian perjalanan-perjalanan lo mencari tahu tentang keeksistensian mereka, terus kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya sih ya jangan takut kita sama hantu atau sama setan yang ada di sekitar kita, karena hantu itu terbentuk atas mindset orang yang merasa ketakutan berlebihan. Betul. Ketika kita takut dengan yang namanya hantu atau cerita di masyarakat yang belum tentu kebenarannya, ya lebih baik kita berpikir ya positif aja terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena hantu itu ya kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, semua itu adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Manifestasi kita yang ada di pikiran kita. Jadi kayak misalkan Mbak pulang kerja capek, letih, terus besok ngerasa bilang kayaknya besok gua meriang, itu akan terjadi. Karena sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu akan merespon. Betul. Kesimpulannya ya jangan pernah takut dengan hal-hal yang mengenai hantu selagi kita masih punya Tuhan. Selagi kita masih punya iman. Iya, iman, betul. punya Tuhan. Betul. Itu sih. Wow, Mas Dika. Tadi ini kan sebelum kita mulai syuting ini, itu kan sempat ngobrol sama Sima, ilustrator yang ada di podcast Rumah Kosong. Nah, tadi kita aku udah share beberapa foto hasil Mas Dika hunting dari foto booster itu. Nah, dia udah nangkep beberapa visualisasi dari mereka ini nih.
Aku minta Sigma join nama kita ya. Boleh. Adek. Adek, nangkep nggak? Udah nangkep energi-energi yang ada di fotonya Mas Dika nggak? Beberapa sih. Oke, yang mana aja coba? Kalau Tunjukin ke yang Mas Dika. kuntilanak udah sering banget ya, kayaknya Mas Dika nangkep kuntilanak jadi udah biasa. Dan yang foto ini Mas, itu sebenarnya bukan anak kecil, tapi emang pocong ukurannya kecil gitu. Pocong mini. Pocong mini. Iya. Kalau orang Betawi pocong kuntet. Ya, tapi memang wajahnya Pocong tua mini. gitu. Tua tapi wajahnya. Terus untuk yang ini mungkin kalau orang lihat kuntilanak merah ya dikiranya. Iya. Tapi sebenarnya cuman perempuan pakai kaos merah biasa gitu. Itu kaos atau gaun, Dek? Kayak kaos aja gitu Oh, kaos. merah. Warnanya merah. Jadi bukan gaun. Mukanya juga merah. agak rata gitu. Nah kebetulan emang tempat itu dijaga sama wanita warna merah katanya. Kata yang itu waktu itu di Cirebon di rumah kayu tempat barang-barang kayak pusaka, barang-barang antik gitu. Dia emang koleksi, kolektor. Iya kolektor. Oke. Kolektor. Kata di situ setelah saya mendapatkan foto dia baru bercerita bahwa di sini emang ada yang ngejaga wanita berwarna merah Oke. wujudnya. Itu tadi yang Adik tangkap energinya. Wow. Mas Dika, terima kasih banyak Ya. sudah mampir ke podcast Rumah Kosong. Nanti kalau ada permintaan dari para subscriber, undang lagi Mas Dika. Kayak ngobrolnya seru, jangan kapok-kapok ya. Oke Sobat-Sobat SI, terima kasih banyak sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe channel ini. Ditunggu komentar-komentar kalian bagi yang punya pengalaman dan ingin berbagi dan ingin jadi narasumber atau bintang tamu di podcast Rumah Kosong, komen di bawah video ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.